Rekan-rekan semua, Dini akan memberikan informasi 5 manfaat jika kalian mengikuti program bekerja di Jepang sebagai high level caregiver di Jellyfish Indonesia. Apa saja manfaatnya? Ada 5 ya. Yang pertama adalah kepastian bekerja di Jepang. Nah, rumah sakit atau panti lansia yang bekerja sama dengan Jellyfish Education Indonesia membuat sistem kalian lulus wawancara dengan perusahaan Jepang langsung menjadi karyawan tetap atau karyawan permanen di perusahaan itu. Jadi pasti banget dan kalian langsung ikuti pelatihan bahasa Jepang dari Jellyfish gratis. Kemudian kami akan pandu untuk membuat surat izin tinggal COI dan visa Tokutegino. Kita buat visa untuk orang Banten dan Jawa Barat di Jakarta sesuai domisili kalian ya, gratis. Dan kalian bisa berangkat ke Jepang, seperti itu. Nah, gaji kalian tidak akan berada di bawah UMR karena gaji kalian dengan fresh graduate Jepang itu sama. Lalu ada jenjang karir yang pasti. Tidak ada hal yang membedakan antara kalian dengan orang Jepang asli. Kalian bisa jadi care manager, atau kalau mau jadi perawat lansia profesional di sana, bisa. Kalau mau jadi perawat medis juga, kemungkinannya sangat bisa ya di sana. Nah, tadi aku kan udah bilang nih, kalian langsung jadi karyawan tetap. Artinya beberapa tahun atau bertahun-tahun pun kalian bisa bekerja di Jepang. Oke, mau 10 tahun bisa ya, pokoknya. Tetapi visa Tokutegino ini berlaku hanya 5 tahun. Itu sesuai dengan prosedur dari pemerintahan. Bagaimana caranya kalian supaya bisa bekerja 10 tahun? Di tahun keempat kalian setelah bekerja di Jepang, kalian ikut Kokasikeng atau ujian keperawatan lansia nasional dan kalian harus lulus. Ketika kalian lulus, kalian bisa rubah visa Tokutegino ke visa kerja biasa. Setelah itu, kalian bisa membawa keluarga, bawa suami, bawa anak untuk tinggal bersama di Jepang dan bekerja selama mungkin yang kalian mau. Ya. Nah, perbedaan di Indonesia dengan di Jepang memang seperti itu, rekan-rekan. Kalau di Indonesia, mungkin kalian sering banget dengar, wah saya kontraknya sistemnya 2 tahun dulu nih di sini, nggak tahu deh habis 2 tahun ke depan mau ngapain, apakah dilanjut atau enggak. Tapi kalau di Jepang enggak ya, langsung jadi karyawan tetap selama perusahaan membutuhkan kalian dan kalian mau bekerja di situ, bisa sampai 10 tahun lebih malah. Nah, di sini kalian harus berusaha meyakinkan rumah sakit atau panti lansia ketika kalian wawancara bahwa kalian mau lebih dari 5 tahun bekerja di Jepang dan mau mengikuti ujian lansia, keperawatan lansia nasional atau Kokasikeng sebutannya. Kenapa? Karena dengan kalian memiliki motivasi tersebut, kalian akan tahan banting ketika menghadapi belajar bahasa Jepang, karena bahasa Jepang susah-susah gampang ya, ada 3 huruf yang harus dipelajari. Apalagi communication skill-nya yang harus kita jago. Jadi, kalian yang mau mengikuti Kokasikeng ketika wawancara, itu akan dapat nilai plus di mata perusahaan, ya, seperti itu. Dan enaknya lagi nih, ketika kalian sudah 6 bulan bekerja di Jepang, kalian kan dapat cuti. Cuti kalian bisa dipakai untuk berlibur ke Indonesia. Ada kok karyawan Jepang asal Indonesia yang sekarang kerja di Tokyo. Aku baru kemarin ketemu sama Tiara, sama Helen ya yang kerja di Tokyo. Mereka datang ke kantor Jellyfish bawain kami oleh-oleh dari sana. Jadi bisa dipakai berlibur untuk Indonesia, ya. Nah, beasiswa prestasi 100%. Kalian nggak perlu bayar kursus bahasa Jepang dan kursus keperawatan lansia di sini, karena sudah dibiayai oleh perusahaan yang merekrut kalian, seperti itu ya. Dan tidak ada pemotongan gaji ketika sudah bekerja di Jepang. Gaji kalian akan ditransfer oleh perusahaan langsung ke rekening kalian. Nah, meskipun pelatihannya gratis, kalian harus siap dengan biaya diri sendiri, misalkan biaya kosan atau biaya makan diri sendiri selama pelatihan 4-6 bulan. Oke? Nah, untuk pelatihannya sendiri, Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Estimasinya paling cepat 4 bulan, paling lama 6 atau 8 bulan. Itu sesuai tergantung dari performance kalian. Jadi kalau kalian rajin belajarnya, 4 bulan juga udah selesai. Jadi
Jangan buang-buang waktu ya untuk main-main, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang keempat manfaatnya adalah keamanan. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal, kalau program ini kalian akan disupport oleh 3 pihak, jadi nggak perlu khawatir. Di Jepang nanti kalian akan dijamin keamanannya oleh perusahaan konsultan third place company yang akan menjamin keamanan kalian di sana. Kalian boleh curhat apapun. Dan juga kami berusaha untuk bekerja sama dengan universitas atau stikes tempat kalian kuliah supaya adik-adik kelas kalian bisa ikutan sama program yang kalian ikutin sekarang. Oke? Nah, yang kelima nih manfaatnya. Job matching gratis, wawancara gratis, pelatihan bahasa gratis, pemanduan dokumen visa gratis. Sistem support rekrutan juga gratis. Artinya, kalian yang sudah mengirimkan CV lengkap ke Dini akan mendapatkan bagaimana mempersiapkan diri yang baik ketika wawancara, aku ajarin. Bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, aku ajarin. Oh ya, wawancaranya pakai bahasa Indonesia ya, tapi memang kalau memperkenalkan diri, sedikit aja kalian harus bisa pakai bahasa Jepang untuk nilai plus. Nah, ini adalah dokumentasi kerjasama Jellyfish dengan stikes di Indonesia. Siapa aja yang bisa ikut? Semua universitas stikes keperawatan kebidanan bisa untuk ikut ya. Oke, jadi rekan-rekan semua, sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nah, dari awal kalian wawancara sampai kalian berangkat ke Jepang itu butuh waktu. Sekitar 6 sampai 1 tahun lah ya, karena kalian benar-benar sampai berangkat ke Jepangnya segitu. Jadi kalian harus dapat izin dari ibu dan bapak, dari keluarga kalian, kalau kalian mau bekerja di Jepang. Ya, sampai sini kalian harus pahami. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tanya ke Dini. Selanjutnya, Dini akan menginformasikan tentang langkah-langkah apa saja yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, setelah mengirim CV, kalian akan mengikuti wawancara pertama dengan Jellyfish Indonesia, pakai bahasa Indonesia, pada bulan Juni. Nah, lalu kalian mengikuti simulasi bahasa Jepang ya selama 3 minggu. Oke, untuk tahap pertama, wawancara dengan Jellyfish Indonesia, usahakan kalian menonton YouTube aku bagaimana cara memperkenalkan diri dengan baik, karena perkenalan aja dulu pakai bahasa Jepang, nanti sisanya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Kemudian di video aku juga itu akan ada teknis-teknis yang kalian perlu persiapkan. Itu untuk langkah yang pertama. Ingat, langkah pertama ada sistem gugur, jadi jangan sampai kalian kalah di situ ya. Langkah kedua adalah mengikuti simulasi pelatihan bahasa Jepang selama 3 minggu. Nah, waktu yang dikerjakan fleksibel sebenarnya, nggak mesti di depan laptop, tapi kalian harus yang namanya ikuti instruksi dari sensei, kemudian download aplikasi yang disuruh, kalian download materinya, print, kalian kerjakan, kalian scan, kalian submit, seperti itu. Kalian bisa kerjakan setelah kalian selesai kuliah atau selesai kalian bekerja. Nah, ada lagi live lesson itu Zoom atau aplikasi yang diinstruksikan. Kalian harus hadir. Jangan sampai kalian tidak hadir. Kalau kalian tidak hadir, bisa jadi kemungkinan kalian tidak lulus simulasi. Ingat, tahap 1, tahap 2 ada sistem gugur. Kalau kalian nggak lulus, berarti kalian nggak bisa ikut di Jellyfish Indonesia. Nah, simulasi pelatihan bahasa Jepang selama 3 minggu, apa saja standar evaluasinya? Yang pertama, kalian harus respon WhatsApp secara aktif. Jadi kalau misalkan sensei nanya nih di WhatsApp, kalian jawab atau memberikan informasi, kalian konfirmasi ulang ya, misalkan, "Hai, baik sensei," seperti itu. Kalian balas karena keaktifan kalian di WhatsApp itu dinilai dan kesopanan ya, tentu saja. Yang kedua, disiplin. Kalian harus tepat waktu, mengerjakan PR, dan kalian harus memahami materi hiragana, katakana, dan juga memperkenalkan diri dasar ya dalam bahasa Jepang. Jadi membaca, menulis, dan hafalan kalian harus siap dengan konten-konten tersebut. Simulasi ini selama 3 minggu, jadi kalian harus siap. Nah, sebelum mengikuti simulasi pelatihan, aku akan meminta kalian mentransfer deposit Rp500.000. Transfernya bukan ke aku kok. Transfernya ke Jellyfish Indonesia sebagai bukti komitmen. Jadi kalau kalian lulus wawancara dan kalian menerima tawaran bekerja, uang depositnya 500.000 aku balikin.
Tapi kalau kalian diterima kerja, terus kalian mengundurkan diri tiba-tiba, artinya komitmen kalian main-main ya, berarti depositnya nggak aku balikin. Karena pada dasarnya program ini gratis, tidak dikenakan biaya, jadi rekan-rekan semua aku beritahu hal ini supaya kalian nggak kaget. Minta izin sama orang tua untuk mengikuti program ini dan kalian siapkan diri. Untuk bekerja di Jepang, mengejar impian kalian. Oke, tahap 1, tahap 2 aku sudah jelasin, kemudian tahap 3. Ketika kalian sudah lulus simulasi, kalian bisa mengikuti wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia di Jepang melalui Zoom ya di tahap ketiga ini. Nah, tahap ketiga ini pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Tapi kalian harus memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang. Kalian harus pelajari YouTube akun aku ya yang video itu ya, memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Nah, ketika kalian lulus wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia, alhamdulillah kalian resmi menjadi karyawan Jepang permanen tetap. Tetapi kalau kalian belum lulus, berarti kalian masih ada kesempatan untuk mengikuti wawancara-wawancara di gelombang berikutnya. Bisa di bulan Agustus, bisa di bulan September. Pokoknya nggak ada batasan jumlah berapa kali kalian ikut. Sampai kalian menjadi karyawan Jepang, kalian boleh ikut. Ya. Nah, misalnya gini, ada 24 orang total jumlah peserta wawancaranya. Yang direkrut ada 6 orang, berarti kan ada yang gugur tuh. Nah, yang gugur di tahap ketiga bisa ikut lagi di gelombang berikutnya. Jadi tidak ada sistem gugur di tahap yang ketiga. Oke, cukup dimengerti ya di sini ya. Nah, setelah kalian lulus tahap ketiga, kalian resmi menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, kalian akan mendapatkan dokumen-dokumen yang seperti surat kontrak kerja, surat perjanjian, dan yang lain-lain. Nah, pelatihan bahasa Jepang ini kalian akan lakukan di Jellyfish Indonesia. Pokoknya kisaran beberapa minggu setelah kalian diterima aja, itu akan dilakukan di Jellyfish Indonesia. Tapi kalau karena kemarin masih pandemik ya, kami melakukannya secara online dulu, baru offline. Nah, rekan-rekan semua, ketika kalian mengikuti training, ya, kami akan meminta izin meminjam dokumen penting kalian. Nanti kami akan memberikan kembali, mengembalikannya ketika kalian mau berangkat ke Jepang. Nah, dalam sistem training ini, kami benar-benar sangat menginginkan komitmen kalian, motivasi kalian, supaya menyelesaikan pelatihan dengan lancar sampai kalian berangkat ke Jepang. Karena apa? Karena kalian membawa nama negara Indonesia yang melamar kerja ke Jepang tuh bukan hanya kita aja ya dari Indonesia, tapi dari negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, ya. Jadi jangan sampai kalian mundur di tengah jalan. Kalau kalian mundur pada saat training 4-6 bulan, itu akan ada penalti sebesar 15 juta rupiah. Alasan kami membuat penalti tersebut untuk memotivasi kalian. Motivasi kalian tuh supaya terus naik sampai pelatihan selesai. Karena pada dasarnya program ini gratis. Kalau kalian mengikuti pelatihan sampai selesai, sampai kalian berangkat ke Jepang, kalian nggak perlu bayar apa-apa kok ke kami. Ya, malah kalian bisa dapat gaji di Jepang sekitar 17-20 juta rupiah per bulannya. Kalau kalian kerja di Jepang, satu bulannya itu bisa menabung kisaran 10 juta rupiah loh. Ini balik lagi dengan gaya hidup kalian ya, tapi itu sangat bagus sekali. Udah dipotong biaya asrama, makan, dan yang lain-lain, kalian bisa nabung 10 juta rupiah. Amazing banget kan? Oke. Nah, rekan-rekan semua, setelah kalian mengikuti pelatihan, kita akan mengikuti ujian bahasa Jepang yang dilakukan di Jakarta, lalu ujian kepelautan lansia, SSW Kaigo, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sebutannya. Nah, kenapa kalian harus mengikuti ujian ini? Karena ini merupakan persyaratan untuk membuat visa Tokutegino, yaitu yang pertama, surat kontrak kerja kalian dapatkan ketika di tahap ketiga. Kedua, sertifikat lulus ujian bahasa Jepang, JFT Basic, dan kepelautan lansia Indonesia-Jepang kita dapatkan di Jakarta di tahap kelima. Nah, setelah itu aku akan membantu kalian mengurus EKTKLN di Badan Pekerjaan Migran Indonesia, BP2MI, kemudian kalian akan membuat visa seperti ini. Ya, seperti itu ya visa kalian ya. Jadi di tahap kelima kita berangkat ke Jepang, estimasinya Januari 2023. Nanti visa kalian, foto kalian ada di sini, kemudian ini berlakunya 1 tahun,
untuk di visa pertama, tapi kalian bisa perpanjang di Jepang sampai 5 tahun. Ya, untuk visa Tokuteigi no. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, di sini adalah foto untuk rekan-rekan yang sudah bekerja di Tokyo di tahun kedua tahun ini. Ini COI atau surat izin tinggal mereka. Jangan lupa untuk alur bagaimana cara membuat dokumen bisa kalian lihat di video dalam YouTube akun aku. Nah, ini adalah program detailnya. Sebenarnya sih sama aja, aku udah jelasin yang tadi. Ini ketika kalian wawancara dengan perusahaan rumah sakit atau panti lansia Jepang, kalian lulus, ikut training 4-6 bulan, kemudian kalian ikut ujian bahasa Jepang JFT Basic A2 dan SSW Kaigo, kalian lulus, lalu kami akan bantu untuk membuat surat izin tinggal di Jepang, membuat visa, kami akan membantu kalian mendapatkan dormitory atau apartemen di Jepang, nanti akan perusahaan kalian bantu untuk carikan, pokoknya dijamin dekat dengan tempat kalian kerja, kalian tinggalnya, lalu kami akan bantu untuk mencarikan tiket pesawat, tapi memang kalian yang bayar sendiri ya tiket pesawatnya. Nah, kami akan pandu kalian sampai kalian berangkat ke lewat Terminal 3 Soekarno-Hatta. Nanti kalau kalian sudah sampai Jepang, kalian akan dijemput oleh third place network company dan perusahaan. Kalian akan dijemput di sana, lalu akan dipandu bagaimana hidup pertama kali di sana, bagaimana membuat rekening bank dan HP, lalu kalian bekerja selama 5 tahun bahkan lebih dengan salary yang pasti akan naik setiap tahunnya dan ada bonus setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan dengan international experience atau pengalaman kerja yang kalian punya, kalian bisa lanjut bekerja di Jepang selamanya, atau kalian bisa balik ke Indonesia dengan gaji yang lumayan besar, dan juga dengan jabatan yang bagus, atau kalian bisa pindah ke luar negeri untuk rancangan karir kalian ke depannya. Itu adalah planning-planning yang kalian bisa buat dari sekarang. Nah, persyaratan siapa saja yang bisa mengikuti program ini, yaitu kalian mahasiswa atau yang sudah lulus dari Fakultas Keperawatan, Kebidanan, D3, S1, atau nurse. Kemudian sudah mendapatkan restu izin orang tua dan keluarga atau pacar, mau belajar bahasa Jepang dan keperawatan lansia Jepang, IPK minimal 3,0, belum menikah, usia di bawah 30 tahun, cowok-cewek bisa daftar. Nah, ini adalah tim Fellow Homes yang sudah berangkat ya di bulan lalu tahun 2022. Dan ini yang sudah berangkat di bulan Desember 2020. Aku baru kemarin ketemu dia, namanya Tiara. Aku ketemu Tiara di kantor Jellyfish karena Tiara lagi sedang liburan di Indonesia dan dia sudah balik lagi ke Jepang sekarang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh WhatsApp ke Dini atau boleh kontak Robert, tim Jellyfish Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu persiapan apa saja yang diperlukan, termasuk biaya yang kalian harus siapkan ketika mengikuti program di sini. Meskipun pelatihan bahasa Jepang, job matching, dan pemanduan dokumennya gratis, ada biaya yang kalian perlu siapkan. Simak ya.